Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo Bapak Guru hebat, salam bahagia. Perkenalkan, saya Dwi Prihatno, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Tulungagung Barat. Saat ini saya berada di unit kerja saya, SD Negeri 2 Gunung Agung. Dalam video ini saya akan menyajikan kegiatan diseminasi budaya positif yang telah kami lakukan 2 hari yang lalu. Mari ikuti dan simak video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Susunan acara kegiatan diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 11 Bapak Dwi Prihatno dari SDN Tulungagung Kabupaten Tulungagung Barat. Hari Kamis tanggal 22 Agustus tahun 2024. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Meningkat acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Ibu Arifatus Solehah. Kepada beliau dipersilahkan. Kepada hadirin dimohon untuk berdiri.
Kepala Sekolah SDN 2 Gunung Agung, kepada Ibu Yurda Putri SPD dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan siang hari ini kita bisa berkumpul di ruang kelas 6, yaitu dalam rangka kegiatan diseminasi budaya positif Guru Penggerak Nasional Angkatan 11 tahun 2024 oleh Bapak Guru Dwi Prihatno. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, keduanya ya, salawat dan salam Allah senantiasa kita limpahkan kepada kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, syafaat yang selalu kita dinanti-nantikan. Mudah-mudahan nih yang lahir kita selamat untuk melaksanakan ajaran-ajaran beliau. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dengan adanya Guru Penggerak Nasional Angkatan 11 Kabupaten Tulungagung Barat dan Guru Penggerak Kabupaten Tulungagung Barat, alhamdulillah Rabbil Alamin, dengan adanya mereka ini, di mana khususnya di sekolah SD maupun menengah pertama yang di bawah namun Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung Barat, terlihat banyak sekali faedah-faedah atau kegunaan dengan adanya guru-guru tersebut. Mari Bapak Ibu, kita ikuti dengan sebaik-baik mungkin. Kemudian kita memang sudah ada program-program dari Guru Penggerak Tulungagung Barat, Nanamo SSL Tubasa Tulungagung Barat. Nah, ini program tersebut ini udah sama. Jadi kita mengikuti budaya-budaya positif ya, atau kebiasaan-kebiasaan yang memang sudah kita lakukan setiap hari di program Nanamo SSL Tulungagung Barat. Mari saya selaku kepala sekolah ataupun kepala keluarga di SD 2 Gunung Agung ini, kita ikuti sebaik mungkin. Jadi artinya bukan hanya mengikut-ikut, tapi kita harus terapkan bersama-sama kepada putra-putri kita atau anak didik kita, baik itu yang dilaksanakan di dalam kelas maupun di luar kelas, ataupun yang mencakup bidang-bidang itu yang memang sudah ditentukan dalam program. Mudah-mudahan apa yang kita ikuti ini bisa bermanfaat buat kita semua, khususnya di pendidikan Kabupaten Tulungagung Barat. Itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Saya berharap, saya selaku kepala sekolah di 2 Gunung Agung ini, saya berharap ikutilah yang sebenarnya, laksanakan sebenarnya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat khususnya bagi sekolah kita umumnya di Kabupaten Tulungagung Barat, agar tercipta pendidikan yang lebih makmur ataupun sesuai harapan daripada pemerintah yang memang sudah dijadikan program. Demikian sambutan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menikah acara yang keempat, penyampaian materi budaya positif kepada Bapak Dwi Prihatno SPD dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi'un. Alhamdulillah.
salam guru penggerak. Nanti kalau saya mengatakan Bapak Ibu salam guru penggerak itu 3 ya Bu ya. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Nah intinya guru penggerak itu diharapkan baik kabupaten atau nasional bisa menggerakkan di sekolahan itu untuk pendidikan yang lebih baik. Ya. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih. Yang saya hormati Ibu Yurda Putri selaku pimpinan atau kepala sekolah di 2 Gunung Agung. Yang saya hormati Bapak Ibu guru hebat yang telah menyediakan waktunya siang hari ini untuk bisa menghadiri kegiatan. Kalau biasa kita sudah, kalau bahasa sekarang diseminasi Bapak Ibu. Sebenarnya kita sudah biasa. Diseminasi itu kalau bahasa dulu sosialisasi sebenarnya. Sebenarnya hanya waktu ini saya membelakangi. Jadi hanya beda bahasa padahal aslinya sama. Jadi diseminasi itu sosialisasi atau pengimbasan. Jadi guru penggerak nasional itu ada 3 modul Bapak Ibu. Ada 3 modul, modul 1, modul 2, modul 3. Nah ini sudah selesai 1 modul untuk terus diimbaskan ke rekan sejawat. Jadi tentang budaya positif. Ini PPT-nya sudah Ibu ya, ini nggak usah perkenalan saya rasa. Yuk, nah sebelum kita mulai, kita awali dengan bahagia. Ini bukan ice breaking Bapak Ibu, bukan tepuk-tepuk. Kita senyum 30 detik. Bagaimana teknisnya? Ayo Bapak Ibu berdiri. Saya mohon Bapak Ibu berdiri. Bu Kepala Sekolah ada Bu Pak Tarok dengan saya nanti. Jadi saling berhadapan Bapak Ibu. Saling berhadapan dengan rekan sebelahnya. Oh, malah nggak ada. Ya, oh ya. Dengan Bu Mala dengan Bu Haryati, Bu Sam dengan Bu Kepala Sekolah. Lihat fokusnya ke raut muka teman di depannya. 30 detik. Senyum ini benar-benar senyum yang tulus ikhlas, kelihatan giginya. Ya, jangan senyum yang malu-malu, jangan pelit. Senyum saja. Kita mulai lihat raut muka teman di hadapannya, senyum sampai kelihatan giginya. Kita 30 detik. 3, 2, 1. Ayo, amati rekan Pak ya. Ayo, betul-betul senyum Bapak, jangan malu-malu sampai kelihatan giginya. Belum selesai kalau belum kelihatan giginya. Ayo. Sudah tersenyum Bapak Ibu? Sudah? Alhamdulillah, silakan duduk. Tepuk tangan untuk kita semua. Silakan duduk Bapak Ibu, terima kasih. Intinya itu ya Bapak Ibu, salam bahagia. Kita diharapkan begitu kita masuk kelas itu kita bahagia, aura kita itu bahagia. Jadi ada masalah di rumah, tinggalkan di rumah. Kita di kelas karena ternyata menurut penelitian Bapak Ibu ada yang lebih pintar dari guru. Siapa yang lebih pintar? Google ya. Google itu maha tahu, semua pintar. Tapi ternyata sosok seorang guru tetap diharapkan kehadirannya. Ketika COVID tetap merindukan guru. Kita itu diharapkan sama siswa ternyata hadir seutuhnya di kelas. Jadi kita hadir dengan bahagia, masalah di rumah dilupakan, kita sediakan waktu untuk anak murid kita. Makanya di sini kita buat kesepakatan Bapak Ibu. Yuk, kesepakatan kita untuk kegiatan kita pada hari ini. Ini yang pertama, menghargai siapapun. Siap ya Bapak Ibu ya? Kita saling menghargai, menjadi pendengar yang baik. Terus apa lagi? Silent HP ya, kita sepakat. Ini mohon maaf Ibu kepala sekolah saya agak membelakangi. Silent HP. Terus apa lagi? Boleh nggak makan minum? Boleh makan minum. Ya kita nanti di kelas dengan siswa kita juga seperti itu. Nanti ada materi namanya membuat kesepakatan atau keyakinan kelas. Boleh makan minum. Boleh izin ke toilet?
Boleh izin ke toilet nanti. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Namanya kesepakatan kita hari ini. Lanjut. Nah, materi kita banyak Bapak Ibu. Makanya kurang lebih nanti 1 jam ada 6 poin disiplin positif itu tentang teori motivasi, nilai-nilai kebajikan ya, tentang 5 posisi kontrol guru, segitiga restitusi, dan nanti 5 kebutuhan dasar manusia. Ini sudah biasa kita lakukan, hanya saja kita belum paham itu apa sebenarnya. Kita lakukan ini apa? Posisi kontrol misalkan. Kalau ada siswa yang terlambat, kita lakukan misalkan apa? Misalkan suruh buang sampah dulu, itu sebenarnya kan sudah kita lakukan. Tapi posisi kita itu posisi kontrol yang mana? Itu nanti kita akan bahas. Yang pertama Bapak Ibu, disiplin positif ya. Kita sudah melaksanakan kalau di guru penggerak kabupaten itu ada 22 kalau nggak salah pembiasaan baik ya Bu Arif ya. Ya. Sekarang 22 pembiasaan baik. Contohnya apa Bapak Ibu yang sudah dilakukan di sekolah kita? Menyambut siswa di gerbang, terus apa lagi? Membaca juz amma yang tadi kita lakukan. Apa lagi Pak Taro? Jumat amal, membawa bekal sarapan bersama, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Sudah banyak 3S, sudah banyak sekali. Ini ternyata sejalan antara guru penggerak kabupaten dan guru penggerak nasional. Disiplin positif Bapak Ibu. Intinya dalam disiplin positif itu ke arah disiplin diri yang mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Jadi kalau yang diharapkan itu disiplin itu bersumber dari diri anak, tidak takut dengan guru, tidak takut dihukum, tapi memang dari diri anak, motivasi anak, saya harus baik, saya harus belajar seperti itu. Bagaimana bisa seseorang itu mau disiplin positif ya? Nah, itu perlu rangsangan dari seorang guru, perlu motivasi. Seorang murid, saya bolak-balik ya Bapak Ibu ya. Oh di situ ada ibu kepala sekolah takut kualat saya membelakangi. Ada ini saya geser ya, maaf ya. Iya. Mati Bapak Ibu ya. Nah. Oh, mesti ini layarnya ya. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Disiplin positif di sini yang diharapkan, disiplin diri dapat membuat murid menyadari berdasarkan motivasi internal. Karena motivasi itu ada internal, ada eksternal Bapak Ibu. Bukan akibat paksaan dari guru, bukan karena pujian, atau bukan karena hukuman. Lanjut. Disiplin itu diharapkan sesuai dengan disiplin positif, makna-makna kebajikan universal yang berlaku umum. Ini kan banyak sekali Bapak Ibu ya, yang hal-hal atau kebajikan yang dinilai baik. Contohnya misalkan sabar, itu kan baik. Apalagi Bapak Ibu yang kebajikan yang dianggap baik universal. Sabar, terus apa lagi Bu? Telaten bisa, sederhana, santun, bekerja keras mungkin ya, suka menolong. Yang kita anggap kalau orang itu seperti itu berarti itu orang baik. Apa Bapak Ibu? Banyak kan ya? Suka menolong, sabar. Coba, ayo apa tulis? Coba tulis. Apa boleh? Tulus ya. Dan Bapak Pri kerja keras banyak. Nah, saking banyaknya, kalau di peserta didik, di murid kita, di kurikulum Merdeka dibatasi hanya 6 dimensi. Kita kenal sebagai apa? Bapak boleh profil pelajar. Ini ya Bapak Ibu
banyak tadi, kita difokuskan ke 6 karakter saja. Ini kenapa hanya 6 karakter? Karena inilah yang dinilai dalam rapot, ya, dalam dimensi ini dinilai dalam pembelajaran kita. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Jadi yang pertama itu akhlaknya dulu Bapak Ibu. Pintarnya nanti. Yang pertama kita pilih beriman bertakwa dan punya akhlak yang mulia. Yang kedua, mandiri. Diharapkan siswa itu mandiri, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. 6 dimensi inilah yang nanti diharapkan menjadi budaya positif di sekolah kita melalui pembiasaan-pembiasaan yang sudah kita lakukan. Ini sekilas-sekilas saja Bapak Ibu karena banyak. Lanjut dulu. Nah, ini motivasi perilaku manusia. Ada yang menjadi dasar atau motivasi kenapa seseorang itu melakukan sesuatu. Ayo lanjut dulu. Nah, ini ada pertanyaan pemantik, silakan nanti Bapak Ibu menjawab. Apakah yang menjadi alasan Bapak Ibu datang tidak terlambat ke sekolah? Ayo masing-masing. Bu, silakan. Ini ada mic-nya. Silakan Bu Mala dulu. Kenapa kok Bu Mala ini datang tidak terlambat? Yang menjadi motivasi sampean apa, Bu? Disiplin untuk memberi contoh kepada anak. Disiplin ya, bagus ya. Kita apresiasi disiplin. Tulis Bertanggung jawab terhadap tugas kita. bertanggung jawab. Ada? Oh, sama semua. Ada yang lain? Tuh, ya. Bukti syukur kita kepada Tuhan sudah diberikan pekerjaan yang mulia. Ya, rasa syukur. Ada Rom? Bertanggung jawab. Itu ya Bapak Ibu ya. Bagus sekali, jawab apresiasi untuk kita semua. Kalau itu bertanggung jawab itu berarti motivasinya dari dalam, bukan karena takut dengan kepala sekolah, bukan ya. Itu berarti motivasi eksternal, bukan pengen naik pangkat, bukan naik gaji, bukan ya. Kita berangkatnya tetap awal terus. Iya, kita bukan takut dengan kepala sekolah, tidak. Coba lanjut. Ini ternyata motivasi manusia atau siswa itu sebenarnya tiga hal. Yang 2 ini dari eksternal, dari luar. Yang nomor 3 dari dalam. Yang paling bagus ini motivasi internal. Yang pertama, kenapa tadi datang tidak terlambat? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini motivasi eksternal. Siswa juga seperti itu. Kalau dia datang terlambat karena takut dengan gurunya, berarti masih motivasi yang pertama, masih eksternal. Untuk mendapatkan imbalan atau dari institusi atau pujian dari guru atau siswa, itu masih motivasi eksternal. Yang paling bagus Bapak Ibu, ini kita kembangkan ke siswa itu untuk menghargai diri sendiri. Saya ini sudah guru, digugu dan ditiru. Seharusnya memang memberi contoh, kita berangkat tidak terlambat. Siswa juga, kita juga seperti itu Bapak Ibu. Ini tentang motivasi perilaku manusia. Ya, dilanjut. Nah, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas sudah punya belum di kelas kita masing-masing Bapak Ibu? Saya yakin sudah semua, hanya beda. Mungkin bedanya apa? Bukan pakai keyakinan kelas, tapi kesepakatan kelas atau apa lagi? Saya baca ini tadi peraturan ya, peraturan kelas. Kok kenapa sih kok sekarang keyakinan sekolah atau keyakinan kelas bukan peraturan sekolah? Coba bukti lanjut. Nah ini pertanyaannya Bapak Ibu, jawabannya. Saya juga bertanya-tanya, kok kenapa tidak peraturan saja? Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Sekarang contohnya seperti ini Bapak Ibu. Mengapa kita mematuhi peraturan lalu lintas memakai helm? Ya, kalau itu peraturan, kita memakai helm. Memakai helm itu sebenarnya untuk melindungi kepala kita atau kepala Pak Polisi?
Kepala kita kan ya. Tapi kenapa kita mau pakai helm kalau ada Pak polisi? Ya ini kan bedanya antara peraturan dan keyakinan. Kalau kita sudah yakin bahwa pakai helm itu untuk melindungi kepala kita, ada tidak ada Pak polisi, kita tetap pakai. Nah, sekarang sudah nyambung. Kenapa kok keyakinan bukan peraturan? Kalau peraturan kelas berarti tidak boleh membuang sampah. Itu berarti kalau ada guru, ada nanti takut dimarahi, itu baru melaksanakan anak-anak. Beda kalau sudah menjadi keyakinan motivasi dari diri anak. Oh, membuang sampah itu nanti kotor jelek. Jadi tidak perlu pengawasan. Inilah yang diharapkan. Kenapa kita memakai keyakinan ya, untuk menumbuhkan motivasi intrinsik dari dalam diri peserta didik atau murid. Bapak Ibu seperti itu. Nah, lanjut Bu. Nah, bagaimana cara menyusun? Kalau di kelas 5 itu sudah saya buat keyakinan kelas itu bagaimana menyusunnya Bapak Ibu. Seperti ini waktu itu anak-anak buat, kemudian anak-anak tanda tangan, kemudian dipajang di tempat yang bisa anak-anak bisa lihat. Jadi di peraturan kelas itu kita nanti kalau Bapak Ibu mau buat anak-anak, kita sepakat anak-anak maunya apa kelas kita, seperti tadi keyakinan kelas. Kalau keyakinan kita tadi di awal, kalau anak-anak itu sudah membuat saya usul nggak boleh makan atau boleh makan, kalau dia melanggar berarti kan dia sendiri, sepakatan anak-anak sendiri. Nah, nanti di kelas juga seperti itu, kita diajak murid kita apa kesepakatan kelas kita, peraturan kelas. Anak-anak pasti biasanya nanti banyak pilihannya. Nah, kita ambil pilah-pilah, kita samakan yang sama. Dilanjut tuh. Nah, ini kemudian kalau sudah ditempel, ini kalau Pak Taro kayaknya tahu siapa yang tanda tangan. Iya, Pak Des tanda tangan waktu itu kesepakatan. Ini yang anak, ini melatih. Ini kalian buat sendiri, kalian sudah tanda tangan loh. Nih, sudah tanda tangan kesepakatannya kemarin apa? Nggak boleh dilanggar. Kadang-kadang ada anak sudah timbul motivasi, bukan menakuti tapi melatih untuk menimbulkan motivasi. Lanjut tuh. Nah, ini contoh keyakinan kelas, Bapak Ibu. Dalam keyakinan kelas itu tidak ada kata negatif. Kata negatif itu contoh tidak boleh mencontek, terus dilarang buang sampah sembarangan, itu nggak boleh. Kita hindari itu, ganti dengan kata positif seperti ini. Misalkan nggak kelihatan ya. Bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Nah ini ya Bu, misalkan kalau dulu dilarang membuang sampah di kelas, sekarang diganti dengan misalkan bekerja sama untuk menjaga kebersihan kelas. Dilarang mencontek, itu diganti kata-katanya, bukan dilarang mencontek, tapi semua siswa diharapkan belajar dengan tekun. Jadi nanti kita kalau sudah buat peraturan kelas, tidak salah peraturan kelas, kita naikkan levelnya, ya. Dari peraturan urutannya, peraturan dulu, setelah itu baru keyakinan. Kita ganti dari peraturan menjadi keyakinan kelas. Contoh hormat ini, kalau di situ terbaca, ya. Ini tepat waktu dan aktif di kelas, itu berarti dilarang terlambat. Kita ganti tepat waktu dan aktif di kelas. Ini bisa diawali dari kelas-kelas masing-masing, kemudian digabungkan menjadi namanya keyakinan sekolah. Kalau sudah, kalau ini kelas dulu, semua kelas sudah, baru digabungkan menjadi keyakinan sekolah atau peraturan sekolah. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, lanjut. Nah, sekarang sudah 3, ini sudah selesai 3 pemaparan. Sebelum tanya jawab kita ice breaking dulu. Ya.
Bapak Ibu mohon untuk bisa berdiri. Ayo, kita lepaskan bebannya. Halo, Bu Marlena, ada Pak? Ayo, Ibu, kita mulai. Kita ikuti gerakannya. Ayo. Diputar-putar, dan diputar-putar. Bapak Ibu, anak ini namanya Indra Bu. Jadi putar-putar. Nah, itu untuk kita semua. Salam bahagia Bapak Ibu ya. Jadi kita lanjutkan Bapak Ibu. Tadi sudah 3 tentang disiplin positif, kemudian tentang motivasi manusia dan keyakinan kelas. Ada yang ingin disampaikan Bapak Ibu untuk 3 tadi? Mana 3 tadi? Silakan, ada pendapat atau ada pertanyaan atau yang kita bahas dulu. Nah, Pak Taro, monggo Pak, silakan. Terima kasih Pak Dwi. Tadi yang saya tanyakan ada ditanyakan satu tadi mengenai keyakinan kelas dan keyakinan sekolah. Artinya kalau saya amati, keyakinan sekolah berarti asalnya dari bawah, dari kelas dulu baru sekolah. Jadi kalau seperti itu keputusan sekolah berarti belum tentu ada di kelas atau belum tentu bisa dilaksanakan kelas. Begitu Pak. Jadi peraturan sekolah intinya belum tentu kelas itu bisa melaksanakan. Tetapi kalau sudah keyakinan kelas, otomatis sekolah bisa melaksanakan. Terima kasih. Ya, terima kasih ya. Kita apresiasi untuk Pak Tarom ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Nanti di kelas kita itu harus memberikan ruang berpendapat kepada semua siswa kita. Tidak ada pendapat atau jawaban yang salah tidak kita luruskan.
Jadi bagus sekali Pak Daro. Jadi peraturan sekolah itu ada yang datangnya dari pusat, Pak. Ada yang dari pemerintah daerah, ada yang berdasarkan undang-undang, ada yang berdasarkan perda, ada yang berdasarkan surat edaran. Ada juga peraturan itu yang datang dari bawah, dari sekolah. Jadi kita tidak boleh bertentangan ataupun merubah yang dari pusat, Tetapi kita bisa menambahkan itu namanya kearifan lokal. Kita bisa menambahkan dengan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Jadi keyakinan sekolah atau kelas tadi posisinya kita di bawah melengkapi atau menambahkan, karena yang dari pusat itu kadang-kadang tidak semua mencakup karena Indonesia luas. Jadi seperti itu Pak Taro. Jadi tidak boleh kita meninggalkan yang dari pusat atau dari daerah. Ya. Ada lagi Bapak Ibu tentang motivasi mungkin. Ya, kita suasananya kita sharing aja. Terima kasih. Yang tadi itu yang kelima ya. Ya. Ada 6. Yang terakhir tadi apa Pak? Coba berpikir kritis. Berpikir kritis. Nah, yang itu. Jadi kalau untuk kita ini awal kita kritis itu kayaknya agak gimana kalau bahasa kata-kata kritis ya, kasar gitu. Tapi kalau sekarang kan berpikir kritis itu anak harus berani berpendapat. Tapi kalau kita bagaimana cara menarik minat anak untuk berpikir kritis itu gimana caranya? Terima kasih ya, kita apresiasi. Tepuk masyarakat ya, malah. Jadi gitu ya. Ya betul sekali Bu. Jadi kita itu ibaratnya boleh kritis tapi tidak boleh kebablasan ya. Kita anak itu tahu remnya. Jadi untuk memancing seperti ini Bapak Ibu ya, tadi contoh kalau ada siswa itu punya jawaban, kita tidak boleh mematahkan langsung jawabanmu salah, tidak boleh. Jadi kita menerima semua jawaban karena pada dasarnya seperti ini Bapak Ibu ya. Dulu saya berpikir bahwa anak kecil itu seperti kertas putih yang belum ada tulisan. Pernah nggak Bapak Ibu berpikir seperti itu? Betul ya? Ternyata itu salah Bapak Ibu. Anak itu atau siswa itu ternyata seperti kertas, sudah ada tulisannya tetapi masih buram. Contoh ini Bapak Ibu. Kalau dasarnya anak itu penakut, kita tidak bisa menghilangkan rasa takut anak itu. Beda, anak ini terlahir penakut dengan pemberani. Yang penakut ini ya namanya takut, nggak tahu dia dari sifatnya dari lahir, malam suruh lewat nggak berani. Beda ya dasarnya pemberani. Nah ini bukti bahwa anak itu sudah terlahir dengan membawa sifat penakut. Tugas kita adalah kalau dia jelek menipiskan. Kita tipiskan seperti ini. Nggak ada pocong itu hanya di film. Kamu harus berani ya. Kita menumbuhkan rasa berani, tapi kita tidak bisa menghilangkan sifat penakut pada anak. Seperti itu Bapak. Karena anak terlahir sudah ternyata membawa kodratnya sendiri-sendiri, kodrat alam, kodrat zaman sendiri. Jadi seperti itu Bapak. Ini agak melenceng sedikit Bu malah ya. Jadi kita tidak bisa mengharapkan seorang anak yang tidak pintar olahraga tidak bisa, karena memang kodratnya dia pintarnya nyanyi misalkan, seperti itu kodrat anak. Kita lanjut ke tadi berpikir kritis. Salah satunya merangsang tadi ya, tidak boleh menyalahkan langsung. Misalkan anak itu mau tugas upacara, apapun salah nanti kita berikan benar dulu. Sudah bagus kan, seperti Bapak Ibu sudah seperti itu semua ya. Kalau minum upacara sudah bagus, anak-anak sudah berani, tapi kan seperti itu ya. Itu berarti rem. Kita memberikan rem ke anak, boleh kritis tapi jangan kelewat batas. Tetap ada motivasi. Iya, kita tetap berikan motivasi. Nah, mungkin dari saya seperti itu. Ada yang Bapak Ibu yang menambahkan mungkin? Ya, silakan. Mic-nya ya, monggo. Nah, sebagai contoh secara langsung untuk kita di sekolah, pada saat anak-anak itu berlatih, contohnya melaksanakan tugas berlatih, sudah melaksanakan tugasnya. Kebanyakan pada waktu upacara itu, ya kadang-kadang anak itu memang tadi sudah mampunya sudah dikeluarkan. Namun terlihat oleh kita itu dalam hati kita itu salah. Nah kalau kita langsung mengatakan
anak itu salah, itu boleh apa tidak? Dan kita lihat kata Pak Dewi jangan langsung kan. Ya. Seandainya saya sebagai pembina upacara terus di sampingnya menyalahkan anak, jangan seperti itu salah. Nah, itu boleh apa tidak? Salah. Iya. Ya. Ya. Satu. Ya, semakin menarik Bapak Ibu. Nanti kalau molor gimana waktunya? Itu nanti ada materi sendiri. Nanti ada 5 posisi kontrol guru. Banyak materinya. Menjawab penasaran-penasaran kita itu nanti 5 posisi kontrol guru. Nanti sudah disinggung oleh Pak Tarom ya. Boleh tidak? Menurut Bapak Ibu boleh tidak? Iya, sebaiknya kita tetap memberikan mengevaluasi, tapi jangan langsung ataupun bagus nih sudah bagus, tapi ini sebenarnya kalau jalannya harusnya sama seperti itu. Bahasanya kita ya seperti itu. Ya boleh tapi nanti ya, kita ada suatu Ibu ya. Kebutuhan dasar manusia. Nah ini setiap murid melakukan sesuatu bertentangan dengan nilai yang diberikan atau melanggar sebenarnya karena gagal memenuhi kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu, kenapa siswa itu terlambat? Kenapa siswa itu nakal? Kenapa siswa itu ternyata itu semua itu ada sebabnya, ada dasarnya. Mereka tidak bisa memenuhi salah satu dari 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia atau murid itu ada 5. Lanjutkan Pak. Nah nih kebutuhan dasar manusia bertahan hidup. Yang kedua kasih sayang dan diterima. Ya Bu, lain kebutuhan ternyata. Dan meminta kasih sayang. Intinya dicintai dan mencintai. Dia dicintai dan mencintai. Penguasaan ini kekuasaan, kebebasan dan kesenangan. Nah ini lanjut. Ada kasus, ini contoh kasus. Nah nanti saya harapkan Bapak Ibu bisa menganalisis, punya jawaban masing-masing. Kalau tidak terbaca, saya bacakan. Ibu Julaikah, guru wali kelas 6 misalkan, sedang bingung menghadapi ulas satu murid di kelasnya Tommy. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang sering kali meminta bekal makan siang secara paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Julaikah, apa yang Anda lakukan? Kemudian menurut Anda alasan Tommy melakukan itu apa? Ini kita bahas ini saja. Alasannya, menurut Bapak Ibu, alasannya Tommy minta bekal temannya secara paksa itu apa alasannya? Satu menurut Tuhan. Karena kemungkinan Tommy sendiri itu nggak pernah diberi bekal oleh orang tuanya, makanya sering meminta-minta sama temannya. Ya, tidak dibawakan bekal menurut Bu Haryati. Ada yang lain? Tidak terpenuhinya kebutuhan. awas. Tidak terpenuhinya kebutuhan orang tuanya seperti bekal. Ya, itu pinnya ya. Minta cari perhatian. Cari perhatian. Ada lagi Bu? Kata apa? Kebutuhan hidup kan? Ada lagi? Ekonomi orang tua. Dimasak loh Bu, kebawakan bekal. Mungkin Pak anak tersebut memang apa ya, rasa malunya itu kurang. Kalau ada anak yang punya rasa apa ya, enggak lah izin saya, itu mungkin kurangnya rasa itu Pak, menurut saya. Ada lagi? Ada cukup? Tapi biasanya kalau anak kayak gitu tuh ya rata-rata kalau anak yang nakal biasanya itu dia cari perhatian. Ya mungkin apa di rumahnya kurang perhatian atau bagaimana, itu anak nakal tuh biasanya dia minta perhatian. Ya, terima kasih untuk Bapak Ibu. Jadi itu kita bahas satu. Ternyata ada 5. Satu. Ini Ada 5 alasan kenapa siswa itu melakukan seperti itu. Karena Tommy. analisis yang pertama Pak Ibu. Betul.
kata Bu Lilis, karena kebutuhan yang pertama survival atau bertahan hidup. Saya lapar, kelaparan ya minta bekal punya kawan. Itu kebutuhan yang paling dasar, bertahan hidup. Lanjut. Ya, alasan yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima, ingin mencari, seperti kata Bu Mala, ingin mencari perhatian gurunya. Mungkin dia buat ulah, mungkin di rumah orang tuanya nggak ada, perantau semua, dia ingin diperhatikan si Tommy, atau kalau kita punya murid Bapak Ibu. Itu kebutuhan yang kedua, kasih sayang dan diterima. Lanjut. Nah, yang ketiga kekuasaan. Ini Tommy ingin, sebenarnya dia nggak lapar, dia sudah bawa bekal, dia juga disayang, tapi dia puasa, dia merasa saya ini kalau bekalnya saya minta, dia takut, dia nggak berani melawan, dia nangis, puas. Itu iya, preman, gaya preman ini. Ini kekuasaan, ternyata ada kan ya Bapak Ibu ya? Ada siswa kita seperti itu, murid kita. Dia bukan karena lapar, dia bukan karena kekuasaan, tapi memiliki kekuasaan. Bibit preman dari kecil, jadi tadi dia sudah terlahir dengan kodratnya seperti itu. Lanjut. Nah, ini kebebasan. Mungkin ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Ibunya bawakan mindok terus bekalnya. Dia nggak mau bebas, dia pengennya itu ganti-ganti sebenarnya. Tapi sama orang tuanya yang praktis, tiap hari dibawakan mie sama telur aja. Nasi goreng terus dia. Jadi anak itu mengungkapkannya, sebenarnya anak itu pengen bebas. Saya pengen ganti loh, besok itu apa bekalnya sama ibunya. Oh, buang kalau nanti kalau melawan. Saya kutuk jadi batu misalkan, karena takut. Nah, terus ini mengungkapkannya di sekolahan itu untuk kebebasan. Lanjut. Alasan kelima, nah ini kesenangan. Gaya-gaya untuk iseng, dia nggak ada alasan. Kenapa kamu minta ya? Iseng aja. Ada loh kadang-kadang seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kenapa kamu kok nyembutin sepatu temanmu? Kamu sepatu sudah punya banyak di rumah. Ya iseng aja untuk kesenangan ini. Oh ternyata itu Bapak Ibu ya. Ada 5. Kadang-kadang kita ketemu kan ya, bukan kadang-kadang tiap hari. Kita ketemu ulah murid kita tuh aneh-aneh. Memang sudah pada dasarnya itu sifat anak-anak. Tiap hari ngumputin sepatu kawannya, ya tanya untuk kesenangan aja. Ini memang itulah yang akan dihadapi oleh Bapak Guru semua, termasuk saya juga seperti itu. Ya lanjut, tuh. Nah sekarang seperti ini, posisi kontrol restitusi. Sekarang kita sebagai guru, kalau menghadapi anak-anak yang bermacam-macam tadi, bagaimana sebenarnya posisi kita? Ini ada pertanyaan formatif Bapak Ibu. Contoh ini, ya. Apa yang akan Bapak Ibu lakukan ketika Ibu sedang mengajar serius di kelas, ada siswa yang terlambat datang dan izin masuk. Ini sudah ada yang terlambat nih, jam 8 baru datang. Apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Ditanya alasannya kenapa kok terlambat. Terus kalau sudah ditanya, besok jangan diulangi lagi. boleh masuk atau nunggu di luar Boleh. atau Boleh masuk, tetap boleh masuk, ikut pelajaran seperti biasa. Tapi harus jangan diulangi lagi gitu. itu ada lagi mungkinnya. Satu. Ya, itu menurut Bu Haryati ditanya dulu, kemudian boleh masuk. Ada yang lain? Ada yang lain? Leli, guru baru. Leli. Mita, nganten baru. Ya. Ini berarti baik-baik semua gurunya ya. Pas tanggal muda terlambat. Wah, ini pas nggak punya duit atau terlambat. Wah. Kita lanjut. Ini ternyata yang benar seperti ini. Lanjut dulu. Kalau posisi kontrol guru itu ada 5. Ayo coba kita nanti jujur ke diri kita sendiri. Kita itu ada di posisi mana dari 5 ini? Posisi kontrol pertama, guru sebagai penghukum. Pernah nggak kita menghukum? Pasti pernah. Sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer.
Kita lanjut, apa bedanya Bapak Ibu? Kita lanjutkan. Nah, ini bedanya Bapak Ibu. Oh enggak kebaca ya. Jadi ketika seorang guru itu sebagai penghukum, ya, sebagai pembuat kesadaran, sebagai pemantau dan manajer, beda-beda perilakunya, kata-katanya, dampak pada murid. Nah, sebelum kita bahas ini, coba. Sekarang saya ingin Bapak Ibu kembali ke masa sekolah dulu. Sudah berapa puluh tahun yang lalu Pak Taroman. Dan ini dari SD sampai SD, Bapak Ibu SD sampai SMA. Ingat, coba Bapak Ibu ingat, satu pengalaman positif dan satu pengalaman negatif. Pak zaman SD sampai SMA. Contoh pengalaman positif, pernah kelas 2 pernah ranking 1, itu pengalaman positif. Pengalaman negatifnya misalkan, kelas SMP pernah dihukum Pak Toha, misalkan, atau pernah dikata-katain apa misalkan. Coba Bapak Ibu nanti beberapa pengalaman coba. Ingat dulu. Kita kembali ke masa lalu. Masih ada nggak yang ingat? Coba yang paling senior ini, yang udah lama sekali berarti Pak Taro. Coba, Pak Taro coba. Ya, pengalaman positif dan negatifnya zaman sekolah. Terima kasih Pak. Ya. Bisa bukan buat tapi nyata. Ya, yang nyata ini Pak, yang nyata. Saya pada waktu kelas 5 MI, Ya. saya biru. Ya. Itu adalah yang anak yang paling besar. Ya, di situ. Paling besar. Besar, mau murid tapi ya sekitar aja. Ya. Paling tinggi, paling besar. Ya. Alhamdulillah di situ saya memang ini. Saya termasuk ada yang paling pintar di antara kelas 5. Ya. Kemudian Iya, benar ini. Kemudian ada pendaftaran ujian, saya dimasukkanlah untuk ke kelas 6. Alhamdulillah di situ saya mendapat setelah ujian mendapat peringkat kedua dari kalau nggak salah 40 siswa dari 2 sekolah. Itu yang positif. Siswa aklarasi. Yang negatif ya, akselerasi loh sekarang. Kalau yang negatif ada nggak? Yang negatif, pada waktu itu saya pernah waktu di kelas 3 SMI, Ya. saya terlambat, saya dihukum sampai 1 jam. 1 jam. Kenapa terlambat saya? Terlambat saya karena saya mau sekolah tidak punya sepatu, minta sepatu nangis, orang tuanya tidak mampu membelikan. Terima kasih. Ya, kita Kalau Bu Mita harus mendengar ini. Berarti kan pernah mau terlambat dan nggak punya sepatu. Nah, ya terima kasih, luar biasa pengalamannya. Ada lagi Bapak Ibu? Ayo. Siapa yang mau berbagi pengalaman? Atau Ibu Kepala Sekolah ini luar biasa ini membersamai kita. Kalau yang lain biasanya hanya buka terus hilang. Ini membersamai kita Bapak Ibu. Ada Ibu? Bismillahirrahmanirrahim. Pengalaman saya sekolah dulu. Di sekolah itu saya termasuk murid yang kurang pintar, tapi saya nakal, sering jualan, ya. Jualan permen, jualan mangga, karena tidak ada uang jajan dulu. Kalau masalah sepatu saya ada. Kemudian yang tidak positifnya saya sering bermain unda itu ya, yang unda itu. Terus guru saya Pak Alimin itu tiap hari sampai mukul saya sampai ngecap kayak gitu ya, karena bermain unda. Terus kemudian kami diberi hukuman dari main unda itu, kami suruh nyapu rumput. Nah itu jadi dampak positifnya sekolahnya jadi lebih bersih bagi kami yang nakal main unda terus. Terima kasih. Ya, sebenarnya saya ingin semua berbagi, tetapi karena waktu ya Bapak Ibu ya, 2 saja cukup ya Bapak Ibu ya. Nah, kita bahas sekarang. Jadi seperti ini. Ternyata Bapak Ibu, apa yang dilakukan seorang guru ke siswa itu berapa puluh tahun yang akan datang akan diingat. Ya kan, buktinya Pak Taro? Dan sama dong. Apa yang kita lakukan kepada siswa hari ini itu 30 tahun, 40 tahun yang akan diingat oleh mereka. Kalau itu positif. Nah, kalau yang diingat negatif. Nah, Bapak Ibu seperti itu. Ternyata nanti kita tahu apa itu hukuman, apa itu konsekuensi, apa itu segitiga restitusi. Nanti di akhir itu. Kalau hukuman Bapak Ibu ya, itu tergantung. Kalau hukuman tergantung siapa yang menghukum. Ada yang terlambat, kamu terlambat, ambilin sampah dulu.
itu hukuman. Apa dampaknya nanti Bapak Ibu? Hukuman itu dampaknya ternyata memang dampaknya yang paling efektif dari 5 itu memang hukuman ternyata Bapak Ibu. Daripada kita jadi teman, jadi kita pemantau, kita manajer, siswa yang dampaknya ya, kalau dihukum takut dia langsung melaksanakan. Tetapi dampaknya ternyata itu hanya sebentar, enggak merasuk ke dalam diri anak kalau dihukum. Itu hukuman. Kalau konsekuensi itu sudah sepakat, sudah kita buat keyakinan kelas. Terlambat nanti pulangnya juga terlambat 10 menit. Itu konsekuensi. Jadi yang terlambat itu tahu, oh kalau saya terlambat 10 menit nanti pulangnya mundur 10 menit. Karena sudah sepakat, itu konsekuensinya. Yang ketiga, segitiga restitusi, inilah yang harusnya kita terapkan. Ditanya dulu, tadi sudah ditanyakan ya. Ditanya dulu kenapa, terus boleh masuk ya. Nanti baru ditanyakan. Di sana ditanyakan untuk masalahmu terlambat ini kenapa, terus solusinya apa, ditawarkan. Anak itu biar menggali sendiri. Itu namanya segitiga restitusi. Kita akan sampai ke sana nanti. Ini maaf, ini tidak terbaca Bapak Ibu ya. Dampaknya sekilas saja. Kalau guru kontrol penghukum itu guru berbuat, menghardik, menunjuk-nunjuk, itu penghukum. Kalau guru berceramah, ibu kecewa gara-gara kamu, nah itu membuat rasa bersalah, siswa merasa bersalah. Kalau teman, tolong demi bapak, tolong demi ibu, itu sebagai teman. Kemudian kalau pemantau, nah ini peraturannya apa? Terlambat 10 menit ya pulang, terlambat 10 menit itu pemantau. Manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan, mencarikan solusi. Terus lanjut di situ hasil karena ada dampak pada murid. Ini banyak sebenarnya Bapak Ibu ya. Nanti dampaknya kalau menghukum itu siswa akan cenderung mengulangi kesalahan. Misalkan seperti ini, ada terlambat 10 menit, push up 10 menit. Besok anak yang kuat push up, malah saya terlambat lagi. Kuat push up berapa 10 menit kecil. Itu kalau dampak penghukum. Kalau saya sudah push up berarti sudah selesai kesalahan saya. Mecahkan kaca Bapak Ibu, dia gitu. Terus kalau dihukum kembalikan harus mengganti. Nah, besok anak itu mengganti sudah selesai, dia nggak merasa bersalah. Karena apa? Sudah saya laksanakan hukumannya. Nah, seperti itu ya. Itu kalau dampak penghukum. Kalau dampak membuat rasa bersalah, siswa merasa rendah diri. Ya, bukan rendah hati, kalau rendah hati bagus ya, kalau rendah diri ini. Kemudian teman, nah ini kurang dihargai atau tergantung, semua jadi manja tergantung dengan guru. Kalau pemantau menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk yang berprestasi. Kemudian kalau sebagai manajer dampaknya mengevaluasi bagaimana cara memperbaiki. Ini coba itu ya, lanjut ya waktunya. Nah sudah ya Bapak Ibu tadi sudah berbagi pengalaman, terima kasih yang sudah. Lanjut. Kalau ada sesuatu lanjut di next. Ini perbedaan hukuman dan konsekuensi sudah ya. Ini lanjut Bapak Ibu. Nah posisi kontrol restitusi. Awas ini Pak Polda. Pak Polda. Ya, jadi dari kelima posisi kontrol Bapak Ibu tadi, apa saja tadi? Penghukum, ada teman, ada pembuat rasa bersalah, ada manajer, ya. Yang paling bagus, paling ideal seorang guru itu harus posisi kontrol sebagai manajer. Seorang guru harus menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Boleh marah tapi ya lanjut. Apa itu posisi seperti ini? Nah, ini ada kemarin praktek ya. Kalau lihat di link YouTube saya, ini posisi restitusi seperti itu. Ada siswa yang terlambat ini. Siswa terlambat bolos, dipanggil, ditanyakan dulu. Lanjut ke mabuk 3. Lanjut kita lewati nanti sampai. Nah ini lagi sekali. Nah ini. Nih, segitiga restitusi poinnya ini Bapak Ibu.
Poinnya kita ke segitiga restitusi. Semua siswa pernah berbuat salah, betul? Kita tidak ada manusia yang sempurna. Ya, kita juga tidak sempurna kan Bapak Ibu ya. Nah, makanya untuk menghadapi siswa yang bermasalah, yang salah, 3 tahapan ini kita kenal dengan tahapan segitiga restitusi. Restitusi itu itu kembali, institusi itu peraturan, kembali atau bahasanya yang sekarang kembali ke jalan yang benar. Anak menyimpang kita kembalikan, menyimpang kita kembalikan. Jangan pindah jalur. Ada yang keluar jalur kita kembalikan. Jangan kamu nakal di sini, kamu pindah ke MI. Nah ini pindah jalur. Jadi kita menyerah Bapak Ibu. Ingin seperti itu kadang-kadang ya. Berarti saya salah Pak. Iya, berarti seperti itu. Ada nggak kita seperti itu? Iya, kita sama Bu. Saya juga seperti itu. Ini dapat dari fasilitator, dari instruktur seperti itu. Pernah nggak Bapak Ibu ngomong seperti ini? Ketika di rumah, kowe nakal, kamu nakal, nanti tak kirim ke pondok. Si nakal yang pondok. Nah ini berarti ternyata kita sebagai guru kalah. Kita menyerah dalam posisi harusnya kita seperti ini. Ada yang menyimpang wajar kita kembalikan ke jalan yang benar. Nah, ini namanya 3 tahapannya. Yang pertama menstabilkan identitas. Menstabilkan tahap yang mana sudah ada siswa yang berantem. Kita tenangkan dulu. Kita dengarkan dulu kenapa berat. Kita turunkan emosinya. Itu tahapannya. Nah, kita sama-sama belajar dan juga sama-sama belajar Ibu. Ini cara menghadapi siswa seperti itu. Kita stabilkan. Kenapa kok berantem? Oh, saya dipanggil dengan panggilan bapaknya misalnya. Pimpin Parmin, anaknya Pak Parmin ya, seperti itu ya. Saya emosi. Wah, tinju dia Pak. Nah, itu dengarkan dulu. Ini namanya menstabilkan identitas. Kalau setelah itu validasi tindakan yang salah. Oh, gitu ya. Kita pembenaran terhadap tindakan yang salah dulu. Oh, kalau saya juga seperti itu. Dulu ketika saya dinyek, orang dihina, orang tua saya juga marah. Wajar kamu marah. Kan seperti itu tuh validasi tindakan yang salah. Kalau sudah seperti itu, menanyakan keyakinan. Coba ada nggak tindakan lain yang selain kamu ninju dia? Dia mikir nanti siswa, oh ada Pak. Harusnya gimana? Saya laporkan ke guru atau saya laporkan ke nanti biar jelas ke kepala sekolah biar orang tuanya dipanggil. Nah ini namanya segitiga restitusi. Anak itu dirangsang, nanti apa timbul motivasinya? Dia solusi yang lain itu apa seperti itu. Lanjut Bu, ini sudah siang, sudah lelah mungkin Bapak Ibu. Lanjut ke terakhir lagi. Ini yang tahapan-tahapan dari segitiga restitusi masih lanjut. Ini kata-katanya menanyakan keyakinan dan lain-lain. Terus slide yang ini Bapak Ibu. Nah, ini melesat kita pas RPS ya. Jadi seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti ini. Disiplin positif ini diambil tadi dari kebaikan universal, dirangkum menjadi 6 dimensi kita kenal sebagai profil pelajar Pancasila. 6 dimensi itulah yang kita tumbuhkan. Yang kedua motivasi tadi, motivasi karena motivasi itu bisa dari internal, eksternal ya. Yang bagus motivasi dari internal. Yang kedua keyakinan kelas. Ini semoga kita bisa segera buat semua, ditempel di dinding di tempat yang terbuka. Kalau kelas rendah ya misalkan menjaga kebersihan yang disesuaikan bahasanya yang anak-anak gampang menangkap. Kemudian kebutuhan dasar manusia tadi bertahan hidup. Apa lagi tadi? Kasih sayang ya langsung. Ya, kekuasaan dan yang lain-lain. Kemudian posisi kontrol yang baik dari 5, dari penghukum, pemantau, sebaiknya kita sebagai manajer Bapak Ibu ya. Dan sebagai manajer kemudian menerapkan
segitiga restitusi. Ini 6 hal yang alhamdulillah dalam kegiatan pengimbasan atau diseminasi guru penggerak sudah disampaikan, saya sampaikan, mudah-mudahan sedikit banyak ada manfaatnya. Kalau ingin lebih nanti filenya bisa saya kirim atau kita bisa lanjutkan lagi ya Bapak Ibu ya, kita problem. Lanjut. Terakhir, nah ini ya Bapak Ibu. Budaya positif itu awalnya diawali dari peraturan kelas, dari peraturan naik level menjadi keyakinan kelas, kemudian tumbuh lingkungan positif, kemudian budaya positif di sekolah kita. Lanjut. Nah, terima kasih Bapak Ibu, waktunya sudah 1 jam lebih 10 menit ya. Saya pikir tadi belum ada 1 jam sudah selesai, ternyata kalau kita bahas lebih lanjut 1 jam tidak cukup Bapak Ibu ya. Demikianlah penyampaian dari saya. Akhir kata ya, salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih, saya kembalikan kepada Ibu pembawa acara. Tepuk tangan. Demikianlah tadi penyampaian dari Bapak Dwi Prihatno. Terima kasih atas ilmunya. Semoga bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk SDN 2 Gunung Agung. Acara yang selanjutnya yaitu penutup. Ya, sebelum acara ini ditutup, saya selaku pembawa acara apabila dalam membacakan susunan acara dari yang pertama hingga yang terakhir ada kekurangan ataupun kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup acara ini bersama-sama dengan membaca hamdalah. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurbaitinisi, guru SDN 2 Gunung Agung, rekan dari Bapak Dwi Prihatno SPD. Setelah saya mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif, terutama keyakinan kelas, saya dapat menerapkan budaya positif keyakinan kelas di kelas saya. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih, sudah banyak ilmu yang ditularkan kepada rekan-rekan guru SDN 2 Gunung Agung. Semoga Bapak Dwi Prihatno sukses selalu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.